Saya Mandala Badisoji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Setiap orang itu pasti ingin bisa berkumpul sama keluarganya. Baik itu istrinya, anaknya, dia itu akan merasa bahagia kalau kita bisa berkumpul sama keluarga kita. Selain kita kali ini, namanya Pak Heru. Akhirnya tim kita ketemu, jadi Pak Heru ini ternyata tinggal di sebuah pengungsi berbeda. Ya, sekarang ini kita lagi menuju ke Pantai Jompo ya, yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kita di sini mau ketemu sama seseorang yang katanya minta tolong sama kita untuk mencari orang yang hilang. Akhirnya tim kita ketemu, ada seorang suster yang namanya Suster Wati. Ini kan kita sudah membahas sama tim juga. Katanya Suster Wati ini ingin minta tolong sama kita, mau bantu seseorang, betul? Iya. Boleh dijelaskan mungkin masalahnya apa, Suster? Di sini ada pasien kami. Pak Heru, iya. Iya, Pak Heru. Dia di sini sudah 8 tahun. Dia terpisah istri dan anaknya sekarang 19 tahun. Berarti nggak pernah ada yang nengokin sampai saat ini? Saudaranya juga nggak ada? Nggak ada, dia sekarang ini berdua di sini. Kalau saya mengurus dia, selama itu saya meninggal, dia itu sudah sangat sakit karena penyakitnya kan depresi ya Mas ya. Nah gitu dia itu tua sekali, jadi dia ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Iya, kalau kondisinya sakit-sakitan, terus nggak ada keluarganya yang datang kemari, terus dia nggak tahu harus cari kemana, terus gimana kita nyarinya ya? Atau mungkin ada foto mungkin itu anak ataupun istrinya? Saya sempat saya sempat nonton video saya ada bagian kecil ataupun mendalam. Mana ya? Kalau kita lihat bisa. Masih kecil banget ya dulu ya? Tapi ini kita kalau bisa ngobrol langsung sama Pak Heru lebih enak, Bu. Bisa ya? Kita ngobrol. Kita kesana aja ya? Silakan dia. Diantar lah kita ketemu sama dokter memvonis ada kemungkinan dengan penyakit yang kronis ini susah untuk disembuhkan. Dan itu artinya umurnya tidak lama lagi. Assalamualaikum, Pak. Mana kondisinya? Sakit ya. Sakit apanya? Nggak tahu. Coba sabar dulu. Kita di sini cuma pengen bantuin Pak Heru. Iya. Ini Peli, ini saya sama tim di sini. Ya. Pengen tahu lebih jelas keinginan Pak Heru seperti apa. Yang ketemu istri saya dan anak saya. Saya bukan suami yang baik. Saya merasa bersalah telah menelantarkan istri dan anak saya.
Ku tiada berdaya. Ini bapak mengantarkan istri dan anak bapak. Iya. Bukannya orang kalau di panti jompo itu, mohon maaf, biasanya yang kita antarkan Pak sama keluarga. Saya juga nggak tahu saya ada di sini. Ini istri dan anak bapak nggak pernah datang ke sini. Udah 16 tahun saya. Bisa dibayangkan Pak Heru ini tinggal seorang diri. Dalam arti tidak ada keluarga yang perhatikan dia, tidak ada keluarga yang menyayangi dia, tidak ada keluarga yang nengokin dia. Nengok itu dalam arti bertemu sama dia, tidak ada sama sekali. Boleh kita tahu apa masalahnya, Pak? Saya sering marah sama istri dan anak-anak saya. Waktu Bapak meninggalkan mereka, apakah mereka tercukupin Pak semua materi? Iya. Jadi Bapak tinggalkan begitu saja? Tidak ditinggalin untuk kebutuhan sehari-harinya? Iya. Anak Bapak waktu itu umur berapa tahun? 8 tahun. Sebelumnya Bapak udah pernah coba menanyakan di mana keberadaan istri dan anak? Atau mungkin Bapak selama meninggalkan mereka, Bapak pernah nggak kontak-kontakan sama mereka? Atau mungkin sama teman Bapak menanyakan kondisi mereka bagaimana? Tinggal di mana? Pernah nggak? Sama sekali. Dia merasa bersalah. Dia cerita bahwa selama ini dia merasa bersalah sama istri dan anaknya. Dulu 16 tahun yang lalu dia sia-siakan anak dan istrinya. Dia telantarkan anak istrinya. Ini kalau kita mau mencari mereka, minimal kita akan punya petunjuk, Pak. Terus apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita tidak punya informasi sama sekali agak susah, Pak. Apalagi kita cuma dikasih foto anak kecil 8 tahun. Saya punya adik ipar, Laksmi. Adik ipar Bapak, Laksmi. Satu petunjuk yang akan dimulai untuk pencarian adalah Laksmi. Ya, adik ipar, adik dari istrinya. Di mana rumahnya? Di sana, Mas. Saya tahu rumahnya. Udah pernah datang ke sana? Belum, Mas. Ini Bapak mau ikut pencarian atau gimana? Oh, boleh. Ini Bapak mau ikut kita pencarian. Kita sepakat untuk menuju ke rumahnya Lasmi. Tapi untungnya Suster Wati ini mau menyempatkan waktunya untuk ngebantuin kita, nemenin Pak Heru. Karena susternya mau nemenin, kita nggak khawatir. Petunjuk pertama kita adalah ke rumahnya Laki. Kita berangkat itu dari siang, sampai di sana udah gelap. Masih ingat Pak rumahnya, Pak? Coba Bapak inget-inget lagi, jangan sampai salah, Pak. Yang sebelah mana coba? Gimana, Pak? Gimana? Ini kanan, Pak? Ini motor. Sampai di rumahnya Ibu Laksmi, kita ngeliat. Kok rumahnya rame sepeda motor? Yang ini, Pak? Nggak salah, Pak. Iya. Kayak tempat nongkrong juga. Betul. Tapi udah sampai di rumahnya, aku bingung. Ini bener gak sih rumahnya Laksmi? Akhirnya aku Mandala turun. Oh, mungkin rumahnya emang tempat anak nongkrong, banyak anak muda di situ. Gue turun, gue samperin, gue tanya, bener nggak ini rumahnya Ibu Laksmi? Ya. Mau tanya ini rumahnya Ibu Laksmi bukan ya? Hah? Oh, ini adiknya bukan tinggal di sini? Oh begitu. Ini rumahnya Ibu Laksmi bukan? Bukan? Nggak kenal? Oh nggak kenal. Pak, permisi Pak. Rumahnya Bu Laksmi bukan?
ternyata itu bukan rumahnya Ibu Lasmi. Oh bukan ya? Iya, hanya Pak RT. Pak RT di mana? Ya tuh ada komen ke. Ternyata sampai-sampai yang punya rumah aja nggak tahu, terus bilangnya udah pindah. Jadi kayak ke sana tuh, wah udah hampir hopeless sih aku di situ. Iya, ini cat kuning. Iya, ini cat kuning nih. Si Pak, maaf ini rumahnya Pak RT? Ini dengan siapa? Bapak Pak RT-nya? Halo, Pak. Ya, gini Pak RT, ini kita kan tadi mau cari Bu Laksmi. Dulu rumahnya di situ. Katanya di situ. Iya, dan katanya udah pindah. Betul Pak RT? Iya, pindah. Oh pindah ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, pindahnya kemana Pak ya? Perlu dicek dulu ke dalam. Oh iya. Untungnya Pak RT-nya baik loh. Kita dibantuin. Sebentar Mas saya cek datanya. Dia ambil buku, alamat warga-warganya sama dicek di situ. Ada di sini Pak alamatnya? Yang mana Pak? Ini Pak ya? Iya. Bu Laksmi alamatnya. Keluarlah di situ alamatnya, nomornya, kecamatannya, semuanya ditunjukin sama nomor teleponnya. Ya udah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Kita udah dibantu dapat alamatnya sama nomor teleponnya. Kita pamitan dan kemudian kita telepon. Ya ada nomor teleponnya Pak? Ada. Coba Oh, mau telepon. telepon dulu. Oke. Boleh? Nggak ada yang ketangkap. Bener Benar sih? dong. Benar. Tadi aku benar nyatet ya. Ah, tuh dia. Halo, selamat malam Pak. Maaf, ini dengan Ibu Laksmi, Pak? Oh iya, ini dengan suaminya nih. Oh, dengan suaminya. Iya Pak, saya Mandala Pak. Saya pengen ketemu dan ngobrol sama Ibu Laksmi. Ada keperluan apa ya, Mas ya? Iya, jadi sebenarnya begini Pak, kita itu ada amanah pengen bantuin Pak Heru. Jadi Pak Heru. Heru, suaminya Ratna. Iya, oh Bapak masih inget ya? Aduh, tolong Mas. Jangan cari masalah di Mas, rame Mas ya. Mohon maaf Mas ya. Loh, maksudnya kenapa Pak? Mas, saya nggak bisa bantu ya, maaf. Enggak, kita nggak cari masalah Pak. Kita mau, halo Pak? Pak? Nah, waktu gua ngomong sama laki-laki itu dan menanyakan tentang Ibu Laksmi, bahwa Pak Heru ini pengen ketemu sama Ibu Laksmi, dia kayaknya dia nggak pengen kita ke sana deh. Pakai sana. Yaudah yuk Pak, kita ke sana Pak ya. Ya alamatnya ada nih. Ya, tadi kalau Pak RT bilang kan lurus, mentok, ya kan belok kanan. Kanan dia. 51, 2, 3. Nah Iya, ini sebelah kanan ya. depan lapangan ya. Iya. Misi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Mas. Malam. Iya, Malam, Pak. Mas, ini rumahnya Bu Laksmi Pak. Benar, benar. Oh benar. Iya Pak, saya Mandala Pak. Oh, Ya, saya Feli, Pak. Mas Mandala yang tadi telepon ya? Iya, Bapak yang terima telepon. Iya. Kan saya bilang, Mas. Mas nggak usah kemari. Kalau istri saya tahu, aduh Mas, masalah lebih besar lagi, Mas. Dia bilang, udah Mas, jangan kesini Mas. Kalau istri saya dengar masalah ini, pasti dia akan marah. Pasti dia akan gak suka. Kenapa ini? Iya Pak, ini mohon maaf, ini kita cuma mau bantuin. Siapa ya? Iya Ibu, dengan Mas? Ibu Laksmi. Iya, saya sendiri. Iya, mohon maaf Bu, saya Mandala. Iya, Dia dengan saya Feli. Feli. Siapa ya? Ya jadi gini Bu, ini kita cuma mau
menyampaikan amanah dari seseorang. Dia pun mohon sama kita berdoa untuk pengen ketemu sama anak dan istrinya. Namanya Pak Heru. Heru? Iya, Heru, kakak iparnya ibu. Heru suami Ratna? Iya betul ibu. Ngapain lagi dia kesini? Marah dia sama Heru. Seperti unek-unek yang udah puluhan tahun dia simpen, begitu tahu Heru ada di rumahnya. Sekarang dia di mana? Tapi ibu jangan marah dulu ibu ya. Dia lagi sakit ibu kondisinya, kalau nanti Saya nggak peduli. Pokoknya di mana dia, Mas? ada di mobil ibu. Di mobil. Ibu jangan ibu, astagfirullah. Ibu. Ibu tenang dulu. Bu, keluarlah. Ibu, tenang dulu, Ibu. Ngapain lagi lo kemari? Jangan jadi lo, Heru. Ibu. Lo kaya. Bola lo. Paling perempuan. Ibu. Heru, keluar lo. Astagfirullah ibu. Sabar dulu bu. Bu, astagfirullah, Ibu. Demi harta, lo korbanin anakku. Hah? Hampir aja anakku jadi korban lo juga. Yang di situ terlontar kata-kata, anak kamu jadi korban, anak aku juga bisa jadi korban, anak aku juga akan kamu korbankan. Apalagi ini Bapak. Mas, Heru, keluar Heru. Mas pada bubar aja ya. Iya. Enak sama tanggal di malam. Iya Pak, iya. Aku tempatnya dosa. Suaminya minta kita segera pergi dari sini. Kalau tidak Ibu Lasmi ini akan marah. Bayangkan, sudah 16 tahun lewat dan dia masih marahnya sangat luar biasa marah. Ini pasti ada yang gak beres. Mungkin tiada terhingga. Bapak ngeliat sendiri kan tadi. Kita butuh penjelasan, Pak. Tadi kenapa Ibu Lasmi sampai seperti itu? Sampai semarah itu loh, Pak. Sampai dia bilang masalah anak jadi korban. Saya tahu ini berat buat Bapak. Tapi bagaimanapun juga saya harus tahu ini masalahnya. Yang membelenggu, ya Allah, kuatkanlah aku. Sujudku hanya menyembahmu, Allah. Hanya kepada. Nah, istirahat dulu aja ya. Kita nggak bisa apa-apa. Padahal kita ini masih penasaran. Gua sama Feli masih penasaran. Ada apa sih ini sebenarnya? Nah pas kita mau pergi, tiba-tiba mobil kita diketok sama seseorang. Tok, 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 tok. Sebentar, Mas. Ini apa, Pak? Cepet tinggal cepat. Suaminya Bu Laksmi ini ngasih aku kertas, itu cuma isinya alamat doang. Gimana nih? Ini loh, alamat. Dia ngasih alamat. Oh, Alamat yang dimaksud. Di Dharma nomor 42. Alamat siapa ini? nggak tahu. Dia bilang buat informasi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Suaminya Ibu Lasmi berusaha nolongin kita. Yaudah nanti kita cari sendiri aja ya. Karena apa kita pulang, Bapak istirahat lagi ya. Kalau Bapak udah enakan, Kita bisa lanjutin. dan kamu yang cerita sama kita lanjut. Bapak gak usah takut sama lu sama Bapak. Akhirnya kita beri pencarian. Ya. Kita berencana besoknya sesudah Pak Herunya baikan, kita akan melanjutkan pencarian. Ya, kita sekarang masih mencari alamat yang dikasih sama suaminya Bu Laksmi ya. Di Jalan Tridharma ya. Tridharma nomor berapa? Kalau di alamat tuh? 2 ya? Nomor 2. Kalau menurut peta sih pas sudah sampai di sini ya tadi ya. Mana nih? Nomornya nggak ada juga nomornya di sini. Acak coba lihat. Iya. Keesokan harinya kita dapat alamat yang diberikan dari suaminya Ibu Lasmi, kita menuju ke sana.
Sampai di sana kita ngelihat rumahnya sangat sederhana, tapi tertutup semuanya. Ibu, punten Ibu. Iya. Ini betul Jalan Tridharma Ibu? Oh iya betul. Betul ya? Betul. Kalau nomor 2 yang mana Ibu ya? Oh nomor 2 yang, iya mas nih. Ini Oh, nomor ini. 1 punya saya. Oh Ibu tinggal di sini, Iya, ini nomor 2. saya juga, Iya, Bu, ini sebenarnya ini rumah siapa Ibu? Rumah Pak Itu. Rahmat. Ini rumahnya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat, Tridharma nomor 2. Iya. Rumahnya Pak Rahmat itu. Pak Rahmat. Makasih ya Ibu. Iya, makasih Bu. Pak Rahmat, siapa? Pak Rahmat ya. Ini burungnya ada, berarti ada orangnya. Di sepedanya. Pak? 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 Pak Rahmat, permisi. Dengan Pak Rahmat? Pak. Pak? Pak? Pak. Apa sih? Siapa itu yang ini? Seperti orang ini curiga sama kita. Coba tanya Bu tadi deh. Bu? Ibu, mohon maaf Ibu. Iya, saya mau tanya. Iya. Ini tadi saya ketok pintunya. Terus ada orangnya, tapi dia cuma ngintip kayak ketakutan gitu. Dia orangnya begitu mas. Hah? Ini warga baru atau gimana Ibu? Ya kira-kira baru pindah 2 bulanan lah. Oh, baru pindah. Nah, terus ngapain ngasih alamat ke sini ya, Pak Laksmi ya? Oh, sebentar Ibu, mohon maaf Ibu, sebenarnya kita itu mau cari ini yang namanya Dara, Ibu. Kenal nggak? Nggak kenal. Kita tanya sama warga, kenal sama Dara nggak? Kita kasih fotonya. Dia bilang, saya nggak kenal, Mas. Toh juga foto Dara itu masih kecil, 8 tahun. Kalau, mohon maaf, Ibu kenal Ibu Ratna nggak? Enggak kenal saya. Oh, nggak kenal? Enggak kenal. Apa hubungannya sama Pak Heru? Kenapa suaminya Ibu Lasmi kok ngasih alamatnya Pak Rahmat? Siapa Pak Rahmat ini? Oke Bu, makasih ya. Oh, iya. Iya, makasih ya. Makasih, Bu. Coba kita tanya ini deh. Nah, Bapak ini, Pak. Tadi kan kita ketok rumahnya. Ada orang yang ngintip. Nah, ternyata ini rumahnya Pak Rahmat. Bapak kenal nggak sama Pak Rahmat? Enggak kenal sama Pak Rahmat. Siapa ya? Mana ya? Ibu, kenapa Ibu? Kalau mau ketemu sekitar jam 3-an deh mas sore. Pasti dia keluar Oh, kenapa Ibu? naik sepeda. Tiap sore pasti keluar dia naik sepeda. Oh gitu? Iya. Oh. Jam 3 jam 4-an deh mas. Oh, sekitar jam segitu dia biasa Iya, keluarnya? pasti setiap hari. Oh yaudah Ibu, makasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Iya, makasih. Sama-sama. Ya, ini masih jam 12 kan? Katanya sekitar jam 3, jam 4 dia nanti akan keluar. Kita nanti coba nunggu agak jauhan aja biar nanti tim yang ngintai di sini ya. Yuk kita masuk dulu aja Pak. Ya, yuk kita masuk dulu yuk. Akhirnya kita coba menjauh dari tempat itu. Kita menjauh supaya orang yang ngintip-ngintip itu tidak tahu keberadaan kita. Kita intai 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak ada pergerakan sama sekali rumah itu dan tidak ada yang mendatangi rumah itu. Nah di jam keempat atau kelima, Mas, ini orang yang ngintip-ngintip tadi keluar dan dia keluar menggunakan sepeda. Ya, Pak, ayo, Bang, kejar. Ayo buruan. Ya, kita kejar. Mobil nggak bisa itu. Aduh. Ayo buruan, siapin motor itu. Orang yang dalam rumah udah keluar. Ayo buruan. Aduh. Gimana sih, aduh. Pak, ini Pak, nggak bisa Pak ini Pak. Nggak bisa ini atau gimana? Waduh. Abar, lu kejar terus ya. Ya, lu kejar terus ya, pokoknya jangan sampai ketahuan ya. Ya, ntar gue nyusul deh. Ini susah naik mobil soalnya. Orang tadi itu keluar naik sepeda dan dia nggak ngerasa kalau diikuti sama tim kita. Hati-hati, gambar goyang. Dia belok. Pelan-pelan dulu, pelan itu lihat dulu. Masuk ke sebuah gang, ke suatu tempat. Akhirnya orang yang naik sepeda itu menuju ke kuburan.
Siapa orang itu? Apakah itu Pak Rahmat? Kita belum tahu. Udah dapat tanah di sini ya? Baru Jauh. kirim kita. Sini, hati-hati. Akhirnya Alban nguburin gue, man, ini orangnya lagi di kuburan nih, ngapain dia di kuburan? Coba lu cari tahu dia ngapain dia di kuburan. Gue nggak tahu kuburan siapa. Pokoknya datang sini ya. Oke. Gue tunggu. Sip. Yuk. Cepat. Kabur. Waduh, mak. Ayo, kabur. Buruan. Kejar ya, gue di sini ya. Lu kejar. Tiba-tiba ini orang ketakutan. Coba kalau misalkan tadi bisa ditanyain, mungkin kita bisa dapat informasi. Nah, ini kuburan. Nah, itu Albert tuh. Itu ya Albert. Bar, gimana? Tadi Pak Ahmad udah kita putih. Udah. Dia kuburan. Lu kuburan, bersih kuburan. Gue nggak tahu ke kuburan siapa. Oh, dia di kuburan di sini. Jadi bisa. Sekarang mau lihat kuburannya. Iya, kita ke sana. Oh, Pak, sebentar, Pak ya. Bos. Begitu kita sampai kuburan di situ, tiba-tiba cuaca berubah semua. Jadi gelap, awan gelap turun semuanya, angin semua. Kira kita tetap nekat masuk ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, ditunjukin sama Albert. Ini kuburannya yang tadi didatengin sama orang itu. Tadi yang mana kuburannya? Kuburan siapa ini? Namanya Ratna. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Pak? Dan kita melihat di situ sebuah nisan kuburan bertuliskan Ratna. Maafkan suami. Ratna. Kondisinya nggak memungkinkan lagi kita untuk syuting. Ya, kita sampai sekarang masih nunggu nih. Mudah-mudahan aja ada sedikit informasi ya. Sebentar ya. Mbak, permisi. Mbak. Maaf, Mbak. Saya Mandala. Halo. Permisi, Mbak. Ya, kita cuma ngobrol sebentar, Mbak. Mbak, kita boleh ngobrol sebentar? Mbak. Mbak, Enggak, kita telepon sebentar, 1 menit aja. Mbak, kasih kita waktu semenit aja. Bro, ini kita- Feli. Mana ada yang mau ngomongin? Bentar ya. Penting. Barusan Pak RT nyamperin, terus dia ngomongin bahwa Pak Rahmat itu merasa terganggu dengan kedatangan kita nih. Yang punya rumah ini, Pak Rahmat, komplain. Mengadu sama Pak RT bahwa dia merasa terganggu atas kedatangan kita. Dia merasa terganggu dan tidak ingin didatangi. Lu udah laporan sama RT, dia ngerasa terganggu dengan kedatangan kita. Ini gimana nih? Kita cabut aja. Cabut aja ya, gimana? Enggak, kita udah nanggung kalau kita cabut. Jadi enggak ini pasti ada nyimpen sesuatu ini. Karena dia kayak orang ketakutan. Ini aja berarti gini aja, yuk kita cabut dari sini. Cuman Almer lu mantau di sini ya. Iya. Akhirnya kita atur strategi, kita ngutus salah satu tim ya untuk mengamati dan mengintai rumah itu
apabila ada orang yang datang ya untuk kasih informasi ke kita. Halo? Halo, 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 Halo? halo, iya, Sally. iya. Heeh. Cewek tadi kayaknya mau keluar, dia pakai sepeda. Terus Dia bawa kopi saset, terus bawa termos, gelas plastik juga. Kayaknya mau jualan ya. Posisi sekarang gimana nih? Ini aku di depan, aku sama Mandala di depan. Pas banget. Cewek tadi bawa sepeda, Iya. dia jalan ke depan. Coba siap, terima di depan ya. Oke, awas tangan ya. Ayo, kita keluar. Ayo kita keluar. Ayo, kita keluar. Kita keluar. Ayo. Mbak, maaf banget. Saya minta waktunya sebentar saja. sebentar Kita aja. mau ngobrol baik-baik, Mbak. Tolong, Mbak, kasih kesempatan saya ngobrol sama Mbak. Kita mau mencari informasi aja kok, Mbak. Iya. Mbak, Ya. ini ada hubungannya sama Pak Rahmat. Mbak, anaknya Pak Rahmat. Mbak kenal Pak Heru. Ya, kita ini mau nolong Pak Heru, Mbak. Mbak, sebentar. Mbak. Begitu dia dengar nama Pak Heru, langsung dia berubah. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita nggak maksa Mbak, enggak. Saya mau tanya, Mbak kenal sama Pak Heru nggak? Nggak. Apa? Dan di situ kita semua kaget. Ternyata Mbak ini punya kekurangan. Kok dia? Yaudah, Man, biar aku kaget, tapi aku tuh tetap butuh informasi dari dia. Mbak, ayo Mbak, saya butuh bicara sebentar sama Mbak ya. Mbak, kasih saya waktu sebentar ya. Bantu ya. Kita ke sana ya. Mbak, ayo kita duduk ya. Jadi sebelumnya maaf banget ya Mbak, kita mengganggu Mbak. Saya mau nanya, apa Mbak ada hubungan dengan Pak Rahmat? Ada. Itu siapa Mbak? Bapak? Ibu Ratna siapa? Ibu. Kalau Pak Heru? Kenapa Mbak? Ada apa? Ada apa Mbak? Bapak pergi? Gak kenal? Jahat? Pergi? Jadi Pak Heru itu ayah Mbak? Ayah kamu? Mbak, bisa mohon maaf saya bicara sebentar sama Mbak.
bicara sebentar. Iya. Mbak, Mbak, saya mau bicara sebentar. saya mau ngejelaskan tentang Pak Heru, ayah Mbak. Apa? Bapak jahat. Bapak jahat. Bu Ratna meninggal. Mbak tahu sekarang kondisinya Pak Heru seperti apa? Bapak sakit sekarang, Mbak. Sakit parah. Waktu gue ngomong sama perempuan itu, awalnya memang susah. Karena dia nggak paham apa yang kita omongkan. Tapi kita berusaha untuk jelaskan pelan-pelan. Bapak nangis terus setiap hari, inget Mbak, inget Ibu. Dia menyesal. Dia mau bertemu sama Mbak. Bapak menyesal setiap hari nangis. Pengen ketemu sama Mbak. Apa? Bapak Mbak harus kasih kesempatan Bapak untuk minta maaf. Mbak harus kasih kesempatan Bapak untuk minta maaf. Bapak sudah ke makamnya Ibu. Bapak sudah ke makamnya Ibu, dia nangis. Bapak sudah datang ke makamnya Ibu, dia nangis. Mendengar Pak Heru ini sudah datang ke kuburan ibunya dan menyesal dan menangis. Disitulah Dara ini mulai berubah pandangannya. Ya Mbak ya. Mau ya Mbak? Mbak mau ketemu sama Bapak. Bapak sekarang ada di panti jompo. Bapaknya Mbak ada di panti jompo. Sekarang kasihan sakit. Mbak besok mau ke sana. Mau ketemu kan? Bener Mbak, nggak bohong. Kasihan dia sakit. Mau. Terima kasih Mbak ya. Mudah-mudahan Bapak senang ketemu sama Mbak ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oh ya Mbak ya. Saya permisi dulu ya Mbak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Mbak, aku juga pamit ya. Keesokan harinya kita berusaha ngajakin Mbak Dara untuk bertemu sama Pak Heru di panti jompo di mana Pak Heru dirawat. Mbak Dara harus kuatkan hati Mbak Dara ya. Harus siap untuk ketemu sama Bapak ya. Ya. Bapak di panti jompo sebentar lagi akan ketemu sama Bapak ya. Harus sabar ya. Jangan dimarahin bapaknya. Kasihan ya. Bapak sayang sama Mbak Dara. Ya. Bapak. Iya, Mau Bapak juga kangen sama Mbak Dara. Besokannya aku ke panti jompo itu. Permisi. Permisi. Ibu permisi. Suster, permisi. Iya.
Pak Heru. Pak Heru menghilang. Tuh, dia kan pakai kursi roda sendirian. Iya, saya juga nggak tahu, saya bingung. Bawa kursi rodanya. Hilang, iya. Astagfirullahaladzim. Pak Heru ini nekat pergi meninggalkan panti jompo tanpa izin, tanpa memberitahu siapapun. Tapi kapan, Sus? Dari kapan? Sudah setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu. Iya, ayo kita cari, Suster. Iya, yuk. Iya. Sabar, Dara sabar. Ini Bapak ternyata nekat pergi dari tempat ini. Iya. Iya. Ya mungkin dia pengen ketemu sama Dara. Makanya dia memaksakan diri untuk keluar dari tempat ini. Iya, sebentar ini kita mau cari ya. Mungkin kita doakan aja, mungkin masih di sekitar sini ya. Iya, kita sekarang mau cari Bapak dulu. Ya, mungkin masih di sekitar sini ya. Baru setengah jam kan? Yaudah. Iya. Dara tetap sama Feli aja atau mau ikut? Di situ saat Daranya tahu kalau Pak Herunya hilang, di situ dia benar-benar panik. Dimana dia maksa aku untuk dia mau ikut nyari. Oh, mau ikut Bapak. Yaudah kalau gitu yaudah bagi tugas aja. Ya, Feli nanti ditemenin sama Feli ya Mbak ya. Sama tim ya. Ayo tim nanti ada ikut saya. Yuk, ayo. Ya ada ikut yuk, bagi aja bagi tugas yuk. Karena setengah jam ini mungkin nggak jauh dari sini yuk. Sudah jam yang lalu. Pasti dia nggak jauh dari tempat ini. Akhirnya tim coba menyebar. Coba tanya tuh tukang las-las, mungkin tahu nih, daerah terdekat. Yuk. Gue coba tanya deh satu orang ke orang yang lain. Di tempat itu ada berapa orang yang gue temuin, gue tanya, Pak kenal nggak? Dan lihat nggak orang pakai kursi roda di sini? Barusan aja lewat Pak. Oh nggak Mas, saya nggak tahu Mas, saya nggak lihat Mas. Kita tanya lagi sama pedagang di sana, kita tanya lagi sama kuli bangunan di sana. Mas, maaf permisi. Saya mau nanya, ada ngelihat bapak-bapak tua bawa kursi roda nggak? Di kursi roda? Nggak ngeliat? Nggak ada lewat sama sekali di sini, Mas? Nggak ada, nggak lihat. Ya udah, aku akhirnya nemenin dia nyari. Kita nyari di sekitar sana, sampai Dara pun ikut nanya ke orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka nggak ada yang ngelihat. Dia ngelihat bapak-bapak naik kursi roda nggak, Bu? Jalan di sekitar sini. Sana depan. Hah? Depan tanya. Bapak depan tanya. Bu, mohon maaf Bu, ngelihat orang pakai kursi roda nggak? Kalau Bapak pakai kursi roda, Bu. Nggak lihat ya? Dia sendirian dia, nggak lihat ya? Nggak lihat Pak. Iya, makasih Bu ya. Lihat nama Bapak pakai kursi roda, Bu. Ibu lihat bapak pakai kursi roda nggak di sini? Nggak lihat sama sekali ya? Oh ya, makasih ya. Nah pas gua nanya, ada seseorang di dekat warung. Ibu melihat nggak? Ada bapak-bapak pakai kursi roda. Oh ibu lihat tadi? Iya. Pakai kursi roda? Iya. Di sebelah mana? Di sana? Oh ya, makasih ya. Yuk kita ke sana, katanya ada barusan lihat di sana, yuk. Monitor Mandala. Aku belum nemu di sekitar sini. Kamu di mana? Ada ini katanya mau ke arah sana tadi. Ada orang yang bilang dia ke arah sana. Mandala, sorry, arah mana? Sana, ke utara. Ternyata dia bilang, ya udah sini samperin ke arah utara. Utara, ya udah aku kesana ya. Oke. Begitu sampai menuju ke tempatnya Pak Heru, kita melihat sosok Pak Heru yang berusaha berjuang mati-matian melewatin jalanan bebatuan dengan musik. Bapak kok sampai di sini sih Pak? Aduh, ya Pak minggir dulu ya, minggir Pak ya. Minggir Pak. Aduh ya Allah, Bapak ini. Pak Heru tuh ngapain Pak? Saya mau ke kuburan istri saya. Saya merasa bersalah.
itu sudah terjadi, Pak. Istri Bapak sudah meninggal, diikhlasi. Bapak kan masih punya darah. Bapak kan masih ada darah. Ya. Ya, Bapak kan masih berharap ingin ketemu sama dia kan? Bapak kangen sama dia? Iya. Oh ternyata kalau dia nggak mau maafkan Bapak, bagaimana? Bapak ikhlas? Ya Allah. Akhirnya dari kejauhan kita udah ngeliat bahwa itu sosok Pak Heru di seberang jalan. Hanya Bapak lakukan yang bisa maaf. Maafkan Bapak ya nak. Bapak udah banyak mengecewakan kamu. Ini salah Bapak. Kamu tidak seperti teman-teman kamu yang lain. Ini semua salah Bapak. Bapak udah meninggalkan ibumu. Bapak udah meninggalkan kamu. Bapak enggak. Iya. Bapak Bapak jangan. Bapak enggak. Bapak enggak. Bapak memang tahanan. Bapak minta maaf ya. Mereka akhirnya berkumpul. Mereka akhirnya saling memaafkan. Waktu yang terbuang percuma. Akhirnya Allah tentukan di situ, Pak. Ini Bapak, tujuannya mana sekarang? Mau ke makam? Iya. Tempat istri. Ya. Bapak mau ke sana. Kalau Bapak mau ke kuburannya Ibu, ya kita antar. Ya, Bapak mau ke kuburannya Ibu kan? Ya kita antarin. Ayo, Adara. Iya, ikut Bapak ya. Yuk kita antar ke sana. Yuk Pak. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus Semua manusia pasti akan merasakan mati. Semua manusia pasti akan bertemu dan kemudian berpisah kembali. Tapi amal baik yang kita lakukan di dunia ini, ya Allah pasti mencatatnya. Allah pasti akan melihatnya. Anak, istri itu titipan buat kita. Ya, keluarga itu titipan buat kita. Kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus didik, kita harus cintai dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah ditelantarkan, jangan pernah dikecewakan. Walaupun keadaan kita susah, kita harus yakin Allah sudah berikan rezeki yang layak buat kita. Papa.
Segala cara untuk mendapatkan harta, salah satunya adalah dengan mengorbankan anaknya sendiri sebagai tumbal. Dan akhirnya apa? Anaknya nggak bisa bicara. Ya. Anaknya mengalami kekurangan dalam hidupnya. Udah, diikhlasin Pak, ya. Diikhlaskan semuanya. Ibu sekarang udah tenang, ya. Ibu sekarang sudah istirahat di sana, ya. Jangan diberatkan lagi. Ikhlasin semuanya, ya. Mudah-mudahan arwahnya Ibu Ratna ini cuma semua tadi. Ya. Yang penting Bapak jaga, ya. Silaturahmi sama anaknya, ya.